kabar hari ini? Semoga adik-adik semakin sehat dan senang di rumah. Mengawali latihan hari ini, berdoa dalam hati mulai. Selesai. Mari kita baca dulu Dasar Dharma dan Pancasila. Salam Pramuka, apa kabar hari ini? Semoga adik-adik selalu sehat dan senang di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang hak perlindungan anak. Sebelum belajar, jangan lupa siapkan alat tulis dulu ya. Setiap anak bagaikan benih berharga yang siap tumbuh dan berkembang, melimpahi bangsa Indonesia dengan impian dan harapan baru. Seindah bintang, itulah kehidupan yang diimpikan Ani dan banyak anak perempuan di negeri ini. Langkah awal menuju impiannya dimulai ketika Ani tumbuh dan menikmati masa kanak-kanaknya. Masa anak-anak yang penuh impian usai ketika Ani harus menikah. Berakhirlah masa tumbuh kembang dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Ani harus menghadapi kehamilan dan proses melahirkan beresiko yang dapat membahayakan dirinya dan bayi yang dilahirkan. Semua ini membawa Ani pada kondisi rentan kekerasan. Bintang impian Ani pun menjauh. Perkawinan usia anak membebani Ani dengan masalah dan tanggung jawab berat yang seharusnya dipikul orang dewasa. Tidak cukupnya bekal pendidikan, minimnya fasilitas kesehatan memadai, kurangnya kesempatan bekerja yang layak untuk memperoleh penghasilan rumah tangga, semua ini berkontribusi pada pelestarian rantai kemiskinan. 1 dari 6 perempuan Indonesia memasuki perkawinan pada usia di bawah 18 tahun. Keadaan ini terjadi di berbagai belahan bumi Nusantara, begitu dekat dengan kita. Mungkin mereka orang yang kita kenal atau bahkan orang yang kita sayangi. Bila anak-anak perempuan seperti Ani dapat menunda usia perkawinannya sampai mencapai usia dewasa, maka semuanya menjadi berbeda. Saat mereka memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dan mendapatkan pendidikan tinggi, akan terbuka banyak pintu baru untuk mengejar impiannya. Sehingga suatu hari, seluruh negeri bersorak bangga ketika Ani berhasil menggapai bintang impiannya. Penundaan usia perkawinan memberi kesempatan setara untuk setiap anak perempuan. Kita dapat mengambil bagian dalam memajukan negeri dengan peduli kepada benih generasi yang berharga ini. Peduli kepada hidup mereka, kepada impian mereka, demi masa depan bangsa yang penuh harapan. Mari dukung terwujudnya kabupaten dan kota layak anak di seluruh wilayah tanah air menuju Indonesia layak anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada pertemuan ini, kakak akan menjelaskan tentang 4 hak dan 4 kewajiban seorang anak.
4 hak dasar anak yang wajib diingat. Yang pertama adalah berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Sebagai seorang anak, sudah layak dan sepantasnya untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Jika mendapatkan kasih sayang dari orang tua, anak bisa mendapatkan perlindungan serta diperlakukan secara adil. Adik-adik juga perlu ingat, jika adik memiliki adik atau memiliki kakak, kasih sayang orang tua akan terbagi, dan adik-adik harus menjadi pribadi yang mandiri dan tidak bergantung kepada orang tua, agar tidak menyusahkan orang tua atau kerabat. 2. Tumbuh kembang. 3. Adil adalah mendapatkan sesuatu sesuai kebutuhannya atau sesuai dengan posisinya. Misalnya, saat adik memiliki kakak yang usia SMP atau SMA, uang sakunya pasti lebih banyak dibandingkan adik saat usia SD. Hal itu karena kakak memiliki banyak kebutuhan dibandingkan adik, sehingga itu bukan berarti orang tua tidak adil, tapi orang tua menempatkan uang saku kakak lebih banyak karena kebutuhannya lebih banyak. Berhak mendapatkan sandang, pangan, dan papan. Artinya, anak berhak mendapatkan kebutuhan akan pakaian, makanan, serta tempat perlindungan. Tetapi tidak boleh berlebihan, karena orang tua pasti memiliki kebutuhan yang lainnya yang lebih penting untuk adik dan keluarga di rumah. Jangan sampai lupa. Ayo, adik masih ingat SKU berapa yang menjelaskan bahwa seorang pramuka harus bersikap hemat? Jawabannya adalah SKU nomor 7, adalah hemat, cermat, dan bersahaja. Yang selanjutnya adalah berhak mendapatkan pendidikan. Anak juga berhak mendapatkan pendidikan formal di usianya. Pendidikan formal adalah pendidikan tingkat dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Hal itu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan antara anak dan orang tua. Berhak mendapatkan akses kesehatan. Sebagai seorang anak, berhak mendapatkan akses kesehatan. Jika misalnya sakit, orang tua harus menanya untuk berobat. Selain memahami tentang hak anak, kita juga perlu belajar tentang kewajiban seorang anak. Kewajiban yang pertama adalah wajib menghormati orang tua. Sebagai seorang anak, kewajiban utama yang harus dilakukan adalah menghormati orang tua. Karena orang tua sudah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Ya, adalah wajib menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Anak dan orang tua yang tinggal dalam satu rumah yang memiliki kewajiban yang sama, yakni wajib menjaga kebersihan rumah. Hal ini bukan hanya merupakan kewajiban dari orang tua saja, namun juga menjadi kewajiban anak, sehingga perlu ada kerjasama antara anak dan orang tua untuk saling menjaga kebersihan di dalam ataupun di luar rumah. Wajib membantu orang tua dalam melakukan suatu hal tertentu. Orang tua tidak bisa mengerjakan sendiri karena membutuhkan bantuan orang lain. Maka dari itu, seorang anak wajib membantu orang tuanya agar pekerjaan akan semakin ringan. Yang selanjutnya adalah wajib memenuhi peraturan yang berlaku di rumah. Anak juga harus mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di rumah. Hal ini juga turut melatih diri agar bisa terbiasa untuk disiplin.
Misalnya adalah peraturan setelah makan harus cuci piring. Sampai jumpa, jangan lupa berdoa agar ilmu hari ini bermanfaat.